Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Nur Fadila dari kelas PAI 3A2 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan presentasi materi tentang dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama, teori Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snokhugh Ronje, J.P. Bitznapel, W.F. Sutherham, dan J.P. Mokut hingga Sucipto Wirjosuparto ini meyakini bahwa Islam dibawa Nusantara oleh para pedagang Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Teori Arab. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya di Arab. Teori Arab Mekah ini didukung oleh J.W. Van Leur Anthony, H. Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Teori Persia. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Cara pemikiran Islam di Indonesia dan tokoh-tokohnya. Ada 5 pemikiran Islam di Indonesia. Yang pertama, pemikiran Islam fundamentalis Hasan Hanafi. Kata fundamentalis berasal dari bahasa Inggris yang berarti pokok, asas, dan fundamental. Islam fundamentalis yaitu sikap dan pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dasar dan pokok dalam Islam dengan tidak mempertentangkannya dengan ilmu dan teknologi. Di mana tokoh yang mengkaji pemikiran ini adalah Hasan Hanafi, di mana beliau dalam gagasannya tentang rekonduksi teologi tradisional, Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual sistem kepercayaan teologi sesuai dengan perubahan konteks politik yang terjadi. Yang kedua, pemikiran Islam teologis normatif Amin Abdullah. Islam teologis normatif adalah paham yang meyakini bahwa ajaran Islam adalah wahyu Tuhan yang wajib diyakini dan diterima sebagai kebenaran mutlak dan tidak boleh digugat. Paham ini muncul sebagai respon terhadap pandangan yang dinilai kurang meyakini kekuasaan Tuhan dan cenderung berpikir pragmatis. Guna menjawab berbagai kegelisahan yang ada, Amin Abdullah sampai pada gagasan besarnya mengenai integratif, interkonektif. Gagasan ini adalah pendekatan yang senantiasa menghargai dan mempertemukan ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu umum. Yang ketiga, pemikiran Islam eksklusif Nurcholis Madid. Islam eksklusif adalah sikap keberagaman yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip diri sendirilah yang paling benar. Pemikiran Nurcholis Madid tentang ilmu dan ajaran bahwa keduanya sesungguhnya secara nyata ada dalam kehidupan manusia dan mempengaruhi masyarakat, yakni kehidupan sosial manusia dalam konteks ruang dan waktu. Yang keempat, pemikiran Islam rasional Harun Nasution. Islam rasional yaitu Islam yang dalam menjelaskan ajaran-ajarannya tidak hanya mengandalkan pendapat wahyu, tetapi juga mengikut sertakan akal pikiran yang nantinya digunakan untuk memperkuat dalil-dalil yang terdapat dalam ajaran agama. Mengenai peranan akal, Harun Nasution berpendapat bahwa akal melambangkan kekuatan manusia, karena dengan akal manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Yang kelima, pemikiran Islam transformatif Muslim Abdurrahman. Islam transformatif adalah Islam yang mengubah keadaan masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang maju. Intisari dari konsep Islam transformatif yang ditawarkan oleh Muslim Abdurrahman adalah Islam yang memikirkan dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan yang dihadapi oleh umat manusia.
perkembangan gerakan Islam di Indonesia. Dikemukakan bahwa transformasi Islam pada masa mutakhir Indonesia mengalami perkembangan yang pasang surut. Pada masa awal pendudukan Jepang, umat Islam memperoleh kebebasan untuk melakukan transformasi Islam dalam bidang politik dan kemasyarakatan. Namun, menjelang kemerdekaan Indonesia, keadaan menjadi terbalik. Peran transformasi umat Islam menjadi sempit dibanding dengan peran yang diperoleh oleh golongan lainnya, khususnya kalangan nasionalis sekuler. Pada masa Orde Baru, umat Islam kembali mengalami rintangan dalam memperjuangkan transformasi agamanya, yaitu menjadikan Islam sebagai dasar negara bagi Indonesia. Abad ke-20 dinilai sebagai awal terjadinya gerakan untuk menegakkan Islam demi kemuliaan agama Islam sebagai idealita dan kejayaan umat sebagai realita dapat diwujudkan secara konkret dengan menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya. Sekian dari review materi tentang dakwah Islam di Indonesia. Apabila jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.